Hai, kenalin nama aku Reza dan hari ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku saat menjadi Field Education di aplikasi Ruang Guru. Ada banyak sekali keuntungan dan manfaat ketika kamu bekerja sebagai karyawan di aplikasi Ruang Guru. Sebenarnya ini sudah pernah aku jelasin dalam blog aku muhammadrezalatif.com. Namun mungkin aku ingin menjelaskan lagi dalam bentuk video. Nah, manfaat yang pertama, kamu bisa memperoleh gaji di atas UMP atau UMR daerah kamu. Misalnya nih, kamu kerjanya di Sulawesi dengan UMR atau UMP-nya itu 3,5 juta. Nah, ketika kamu bekerja sebagai karyawan di aplikasi Ruang Guru, gajimu itu akan dilebihkan dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah. Nah, itu salah satu keuntungan nih. Nah, selain itu, kamu juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas kesehatan, kemudian uang makan, uang transport, dan ada beberapa uang operasional yang mungkin dibutuhkan di lapangan nanti. Selanjutnya, ketika menjadi FEC atau Field Education Consultant Ruang Guru ini, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan kamu dalam berkomunikasi. Jadi mungkin banyak nih dari teman-teman yang masih merasa gugup atau tidak percaya diri untuk tampil di depan, maka di Ruang Guru menjadi FEC itu kamu akan mendapatkan fasilitas tersebut. Ketika saya bekerja sebagai Field Education Consultant, saya terlatih, saya mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk membuat diri saya berkembang dalam hal komunikasi atau public speaking. Bayangin aja nih, setiap hari kamu harus datang ke sekolah-sekolah yang berbeda, bertemu dengan banyak siswa, guru, kemudian menyampaikan atau mengedukasi mereka tentang gimana sih cara belajar yang efektif, gimana sih cara meningkatkan minat untuk belajar dan memperoleh pengetahuan dengan lebih menarik. Nah, itu salah satu tugas yang harus kalian lakukan ketika menjadi Field Education Consultant. Selain itu, kalian juga harus mampu untuk bernegosiasi dengan para guru maupun orang tua untuk meyakinkan bahwa aplikasi Ruang Guru ini merupakan salah satu solusi belajar di era digital saat ini. Salah satu keuntungan yang tidak aku lupain sampai sekarang ini, yaitu aku bisa jalan-jalan ke banyak tempat, banyak daerah untuk mengedukasi atau sharing tentang aplikasi Ruang Guru ini di banyak sekolah. Nah, jadi sebelumnya itu aku mau cerita bahwa aku tuh kerja di aplikasi Ruang Guru di Manado. Jadi dari Manado itu aku bisa datang ke beberapa tempat kabupaten, desa, kemudian provinsi-provinsi sekitar, bahkan sampai ke Gorontalo untuk mengedukasi tentang aplikasi Ruang Guru ini ke banyak orang. Di situ aku bisa memanfaatkan nih daerah-daerah yang punya wisata atau tempat-tempat destinasi-destinasi untuk berkunjung yang mungkin menarik untuk kami datangi. Nah, di blog aku kamu bisa lihat nih ke tempat mana aja sih yang aku datangi. Bekerja sebagai Field Education Consultant itu adalah pekerjaan yang kompetitif. Jadi walaupun kamu berada dalam satu tim, tapi kamu juga harus bisa membuktikan bahwa kamu bisa lebih unggul nih dalam hal penjualan ataupun closing aplikasi yang nanti akan digunakan oleh para siswa. Nah, setiap bulan kalau aku nggak salah itu kamu akan diberikan, kalian semua akan diberikan yang namanya leaderboard. Di leaderboard itu kalian bisa melihat nih sudah sejauh mana sih pencapaian yang kalian lakukan dalam satu bulan terakhir atau setiap minggunya, sehingga kalian akan terus terpacu nih untuk aku harus lebih semangat lagi, aku harus lebih bagus lagi, meningkatkan performa. Nah, di situ juga kamu bisa mendapatkan yang namanya insentif. Jadi setiap penjualan yang berhasil kamu closingkan di aplikasi Ruang Guru itu, kamu bisa mendapatkan insentif tertentu yang nantinya akan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. Itulah beberapa keuntungan atau manfaat ketika aku bekerja sebagai Field Education Consultant di aplikasi Ruang Guru. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa diterima menjadi karyawan di aplikasi Ruang Guru, khususnya ya sebagai Field Education Consultant. Ada beberapa tahapan nih yang harus teman-teman lalui, yaitu kalian harus mendaftar atau melamar. Jadi ada situs khusus karir Ruang Guru yang bisa kalian daftarkan diri, atau kalian juga bisa melihat Instagram Ruang Guru
tahapan selanjutnya kamu akan ditelepon untuk diinterview. Nah, pada saat ini interview itu akan dilakukan 2 kali, yaitu interview bersama HRD, kemudian bersama user. Nah, ada tips nih yang mau aku share ke kalian ketika interview. Jadi di interview pertama itu interview bersama HRD. Nah, di sini HRD akan mencari tahu atau ingin menggali lebih dalam tentang potensi kamu nih. Jadi secara pribadi maupun bagaimana nanti ketika kamu akan bekerja bersama tim. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pun itu seputar pertanyaan standar yang sering diajukan oleh HRD, kayak apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, kemudian kenapa kamu ingin melamar atau bekerja sebagai FEC dan lain sebagainya. Kalau kalian lolos nih, kalian akan masuk di sesi interview kedua. Nah, di interview kedua ini kamu akan diinterview langsung user FEC tersebut. Interview user ini mungkin agak lebih teknis, lebih kepada melihat kemampuan kamu layak atau tidak bekerja sebagai FEC di aplikasi Ruang Guru, khususnya kemampuan komunikasi kamu, pemahaman kamu tentang aplikasi Ruang Guru itu sendiri. Jadi banyak sekali teman-teman yang nanya kepada aku melalui Instagram ataupun melalui kolom komentar di blog. Ya, aku jawabnya sebaiknya kalian cari tahu nih tentang apa saja sih produk Ruang Guru, kemudian kamu juga bisa mendalami produk tersebut, dan kamu belajar untuk bagaimana cara menjual produk tersebut kepada orang lain, atau bagaimana kamu meyakinkan orang lain bahwa produk tersebut itu berguna nih untuk siswa yang nantinya akan menggunakannya. Setelah kamu lulus tahap interview HRD, interview user, maka kamu akan lanjut ke final exam. Nah, final exam ini ada sebuah forum khusus bagi teman-teman yang udah lulus. Jadi kalian akan dites dan akan diberikan ujian-ujian tertulis maupun praktek. Jadi ketika di final exam akan lebih mendalam lagi nih, kamu benar-benar mampu nggak ya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai FEC atau tidak. Nah, itu sih yang aku pahami, dan sampai sekarang pun banyak orang yang mengatakan bahwa prosedurnya itu masih sama. Nah, tipsnya supaya kamu lolos di final exam adalah kamu harus berusaha menjadi senatural mungkin. Maksudnya senatural mungkin gimana sih? Pertama, ketika sesi perkenalan itu kamu akan diberikan informasi tentang aplikasi Ruang Guru, produknya, dan hal-hal penting yang nantinya akan membantu kamu dalam proses ujian atau tes nanti. Nah, itu kamu perhatikan dan catat setiap poin-poin pentingnya. Nah, nantinya setelah itu akan ada ujian dan praktek yang semuanya itu berlandaskan materi yang diberikan di awal tadi. Jadi jika kamu bisa bisa berhasil memahami materi yang disampaikan, maka aku yakin kamu bisa lolos menghadapi ujian final exam. Nah, kemudian di final exam itu ada yang namanya role play. Jadi role play itu kalian akan diminta untuk memperagakan sebagai seorang FEC. Kalian pilih produk apa yang mau kalian tawarkan, kalian presentasikan, kemudian kalian tampil di depan menjelaskan apa aja itu produk Ruang Guru, harganya, manfaatnya, fitur-fiturnya. Nah, setelah itu kamu akan dinilai nih layak atau tidaknya untuk lanjut ke tahap training. Ada juga nih yang perlu kamu tahu tentang final exam, yaitu FGD atau Forum Group Discussion. Nah, di FGD ini kalian akan diberikan khusus pokok pembahasan atau topik yang nantinya akan kalian bahas secara bersama-sama. Nah, aku mau kasih tips nih, jangan sampai kalian terlihat ambis atau terlihat ingin menang sendiri nih dalam FGD. Berusaha untuk menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kalian tetap bisa aktif, namun perhatikan bahwa orang lain juga ada di situ. Kamu harus berusaha untuk meyakinkan bahwa kamu mampu, namun tidak merendahkan orang lain atau tidak mengabaikan pendapat orang lain. Nah, di situ kamu akan dinilai bahwa kamu bisa mengendalikan emosi dan kamu bisa layak diterima untuk menjadi Field Education Consultant. Nah, setelah semuanya selesai, nantinya kamu akan masuk di tahap training nih. Nanti kamu akan dihubungi HRD. Kalau kamu lulus, kamu akan dihubungi untuk disampaikan
harus tanda tangan kontrak, kamu baca lagi kontraknya sesuai atau tidak dengan ekspektasi yang kamu pikirkan. Kemudian ada sih beberapa aturan atau beberapa model baru yang aku dapati. Jadi setelah kamu lulus, biasanya kamu bisa langsung turun ke lapangan atau kamu ikut training dulu. Nah, ini biasanya berbeda ya untuk masing-masing regional maupun cluster yang ada di daerah kamu. Jadi sebaiknya itu kamu tanyakan sejak awal kepada tim HRD atau tim yang mengurusi FEC, sehingga kamu tidak kecewa atau kamu tidak merasa bahwa kamu nggak tahu nih informasi tersebut. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan seputar pengalaman aku menjadi FEC Ruang Guru. Jadi selama kurang lebih 10 bulan aku bekerja, aku mendapatkan banyak sekali manfaat dan menjadi batu loncatan aku untuk berkarir di perusahaan atau karir-karir yang lebih baik ke depannya. Jadi jika kamu bisa berkesempatan di aplikasi Ruang Guru ini untuk jadi batu loncatan kamu, silakan. Kamu bekerja sebagai FEC untuk meningkatkan kapasitas kamu, silakan, karena ini bakalan sangat membantu kamu di masa depan nanti. Bukan hanya itu yang bisa aku sampaikan. Jika bermanfaat, silakan teman-teman share. Namun jika teman-teman masih punya pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.